Ya, puji Tuhan, sebuah perjumpaan yang indah. Sekalipun ini sering kita lakukan setiap akhir tahun. Tapi kita bersyukur ya, karena malam tahun baru itu kita isi dengan datang di hadirat Tuhan. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebuah momen yang tepat di mana sebenarnya detik-detik ya kita akan meninggalkan tahun 2021 ini. Ini adalah sebuah momen yang tepat untuk kita datang merenung kehidupan kita di bawah kaki Tuhan. Untuk kita datang mengintrospeksi diri kita di bawah kaki Tuhan. Karena untuk waktu setahun yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau dibilang 1 tahun ini adalah sebuah waktu ya, sebuah waktu pertandingan, maka kita akan segera mencapai finish dari waktu 1 tahun ini. Karena ada begitu banyak orang yang tidak sampai pada akhir tahun. Tetapi kita bersyukur ya, ini sebuah waktu yang Tuhan beri adalah waktu yang baik bagi kita untuk kita merenung bagaimana kehidupan kita di sepanjang setahun ini. Baik dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kita berumah tangga, kalau dia anak muda, engkau menjalani masa mudamu, saudara bisa renungkan ya di malam tahun baru ini. Karena ingat, tahun depan adalah tahun yang masih rahasia bagi kita. Dan tentu tahun itu berisi dengan tantangan demi tantangan yang akan kita lewati. Nah, saya rasa ini adalah sebuah kesempatan yang indah untuk kita merenungkan diri kita, kehidupan kita, introspeksi ya. Kita lihat apa yang gagal, apa yang salah di tahun ini. Nah, ini kesempatan untuk kita memperbaharui diri, memulihkan diri kita ya, menguatkan diri kita, terlebih iman percaya kita. Nah, oleh sebab itu malam hari ini saya mengangkat satu topik firman Tuhan, yaitu tentang kekuatan orang percaya, yaitu iman. Kita baca dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat biasa, ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga. Ya, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya baca, saudara bisa menyimak saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini sedang menjelaskan, mendeskripsikan kepada kita tentang kekuatan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ini kekuatan kita, saudara. Dan semua potensi-potensi kehidupan kekristenan kita itu ada di ayat ini, yaitu iman. Nah, tetapi baik kita merenungkan diri kita. Sebuah realita bahwa kehidupan ini ada saja mengalami tekanan-tekanan hidup. Bahwa sebuah realita bahwa hidup kita ini tidak selamanya berjalan dengan mulus. Baik itu dalam hal berumah tangga. Dalam rumah tangga ada kerikil-kerikil kehidupan yang membuat kita terpleset, jatuh.
dalam berumah tangga, ada suka duka, ada maju mundur dalam berumah tangga. Dalam kita bekerja, berusaha, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit masalah dan persoalan. Dan ini sebuah realita yang kita tidak bisa pungkiri. Mungkin tahun ini kita berkata, waduh tahun ini saya belum capai target dalam usaha. Saya belum capai poin yang diinginkan dalam usaha. Saya belum capai keuntungan di dalam berusaha. Tahun ini masih ada saja kerugian-kerugian yang saya alami. Ini sebuah realita kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Apakah ini bagian dari nasib? Tidak. Tetapi ini dinamika kehidupan, saudara. Nah, tekanan-tekanan hidup, realita-realita hidup yang tidak menyenangkan ini, seringkali ini mengganggu konsentrasi kita dalam beriman kepada Tuhan. Seringkali mengganggu fokus kita dalam kita percaya kepada Tuhan. Seringkali ini mengganggu semangat kita dalam kita melayani Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang undur dari pelayanan cuma karena dia mengalami tekanan, masalah hidup, persoalan hidup, ada beban hidup yang berat, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, sehingga dia mundur dari pelayanan. Dan ini sebuah kenyataan dan tidak sedikit anak-anak Tuhan mengalami hal itu. Saya tidak mau menjustis atau menghakimi anak-anak Tuhan. Tetapi saya katakan ini bagian dari realita kehidupan kita. Dan mungkin sepanjang tahun ini kita alami realita-realita ini. Sehingga ini menekan kehidupan kita. Sehingga hari-hari kita yang kita lewati di tahun ini sepertinya tidak tenang. Hari-hari kita hari-hari yang penuh dengan kegalauan. Selain dari ada masalah pribadi, persoalan pribadi, rumah tangga, usaha sendiri, maupun dengan keadaan dunia, dengan pandemi ini, sehingga menimbulkan beban hidup yang berat. Dan ini dampaknya dalam keseharian hidup kita. Sehingga ada banyak orang, ada banyak manusia, bahkan orang yang percaya, yang tidak menikmati hari-hari hidupnya. Yang tidak menikmati kehidupan yang ada. Karena fokusnya hanya dibebani dengan masalah dan persoalan hidup. Tetapi tahukah saudara, yang namanya hidup di dunia ini adalah sebuah pergumulan. Dan ini akan selalu ada tahun demi tahun. Saya tidak bisa menjamin bahwa tahun depan, tahun 2022 yang tinggal beberapa jam ini, tahun itu tanpa masalah atau tanpa persoalan. Saya tidak bisa menjamin. Ini keadaan. Ada banyak prediksi-prediksi manusia. Justru prediksi yang sangat-sangat menakutkan, ya. Baik dari kehidupan sosial, ekonomi maupun kehidupan alam yang ada. Wow. Apalagi ada yang prediksi tahun depan ada gelombang ketiga pandemi. Tahun depan ada satu bencana yang besar, bencana alam. Kalau mau dengar semua itu seperti menakutkan, sepertinya sudah mau hidup di tahun depan. Tapi yang namanya waktu berjalan kita tidak bisa hindari. Kita selalu ada dalam waktu. Nah, ada satu kunci saja untuk anak-anak Tuhan,
bagaimana dia bisa menikmati hari-hari hidupnya, yang dimana setiap hari hidup manusia, terlebih orang percaya, ya, diliputi dengan masalah, persoalan dan beban hidup. Ada satu kunci kita, dan itu adalah kekuatan kita, dan potensi kekuatan ada di dalamnya, yaitu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memang belum tahu masa depan apa yang akan terjadi atas diri kita, atas pribadi kita, atas kesehatan kita, atas rumah tangga atau keluarga kita. Kita belum tahu apa yang terjadi atas usaha kita, atas cita-cita kita, atas pendidikan kita kalau dia seorang anak muda. Semua baru sekarang dalam kapasitas rencana, program. Bahkan ada baru wacana, ya. Wacana itu baru sebatas pada pemikiran. Tapi kalau program rencana itu mungkin sudah ada hal yang dipersiapkan. Ya, misalkan seseorang misalnya, oh saya tahun depan, misalnya dia seorang anak muda, saya mau menikah. Maksudnya ini program, otomatis kalau mau menikah mesti ada pasangan dulu. Tidak mungkin mau menikah kok tidak ada pasangan. Sama dengan itu, pelawak bilang, saya rencana kalau Natal, hari raya, saya mau pulang kampung. Tapi dia bilang syarat pulang kampung mesti ada kampung dulu sendiri. Bagaimana mau pulang kampung kalau tidak ada kampung? Kalau program sudah ada yang dipersiapkan, misalnya mau bangun rumah, oh sudah ada lahannya, sudah bahannya. Ya mungkin itu baru sekedar persiapan, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana persis yang akan terjadi di tahun depan. Tetapi ada satu kekuatan yang akan menyatakannya itu kepada kita, yaitu iman. Iman. Kita mengharapkan sesuatu mungkin di tahun depan, tetapi dengan iman itu yang akan membuktikannya kepada kita. Karena iman itu memiliki dasar, yaitu Yesus. Yesus yang akan mengadakan semuanya bagi kita. Nah, kalau melihat konteks bagaimana hidup beriman sesuai dengan realita hidup, sesuai dengan keadaan-keadaan hidup yang tidak bisa kita pungkiri, maka seharusnya kita anak-anak Tuhan memiliki satu sifat kehidupan, yaitu satu saja, optimis. Saudara mau hidup optimis? Saya mau dengar dulu, saudara mau hidup optimis? Amin, ya, harus optimis. Jangan bilang, aduh, tahun depan setengah mati, begini, susah, sulit. Aduh, bagaimana bisa? Semua penuh dengan tanda tanya. Tetapi kalau iman ini tidak pakai tanda tanya. Yang kita harapkan itu yang akan dibuktikan kepada kita, karena kita percaya kepada Dia yang berkuasa. Belajar dengan memiliki sifat hidup optimis, saudara. Sekalipun itu belum nampak, sekalipun itu baru sebatas program dan rencana, bahkan mungkin sekalipun itu baru sebatas wacana di dalam pikiran kita. Tetapi belajar sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, kita harus hidup optimis. Belajar, saudara. Mungkin engkau berkata, wah saya punya keadaan seperti ini, saya punya usaha baru modal sedikit begini. Tidak ada yang mustahil, saudara, ya. Allah sanggup mengadakannya. Cuma berapa itu? Tuhan Yesus memberi makan dengan berapa roti?
Berapa? Ah, so bingung orang. Berapa roti? 5 roti dengan berapa ikan? 2 ekor ikan. Mungkin yang berkata, saya punya hanya 5 roti, saya punya hanya 2 ekor ikan. Bagaimana bisa usaha saya berhasil? Bagaimana rumah tangga saya bisa rukun kembali? Bagaimana saya bisa mengalami kesembuhan? Saya punya sakit penyakit seperti ini. Kalau hanya terus memelihara sifat pesimisme, saudara tidak akan melihat keajaiban dari sebuah iman. Saudara tidak akan melihat potensi dan kuasa itu dari iman itu yang sesungguhnya. Belajar saudara. Nah, saya mau mengajar kita malam hari ini. Di momen malam tahun baru, di mana kita akan mengakhiri 1 tahun ini. Mungkin engkau berkata, saya mengalami kegagalan di tahun ini. Tidak ada apa-apa yang saya raih. Tetapi saya katakan, tinggalkan masa lalu itu dengan segala pesimismemu. Tetapi mari mulailah dengan hidup yang baru, yaitu hidup yang optimis. Percaya kepada Dia bahwa Dia sanggup melakukan yang dahsyat bagi kita. Berubah, pulihkan hati kita, ya, baharui hati kita, belajar optimis. Oh, tahun depan saya akan mau raih cita-cita saya akan mau lulus, saya akan dapat kerja, saya akan dapat relasi. Tahun depan omset saya yakin meningkat, ya. Karena ada banyak orang tinggal dalam kegalauan itu karena pesimisme itu berakibat kepada tidak akan pernah menikmati hari-hari hidup. Hidupnya cuma penuh dengan kesusahan, pikir ini, pikir yang susah-susah, yang sulit, aduh begini, bagaimana ini. Optimis, kita mau optimis malam hari ini? Mari kasih kekuatan suara. Kita mau optimis malam hari ini? Amin. Biar orang bilang, cuma modal begitu, cuma model begini, cuma begitu, cuma begini. Tidak usah pandang orang lain. Saya sudah pernah katakan, jangan sibuk dengan apa kata orang lain. Karena bukan orang lain yang akan memberkati kita. Bukan orang lain itu yang akan menjamin hari depan kita. Tetapi mari kita sibuk dengan apa kata Tuhan. Kita fokus dengan apa kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang akan menjamin hari depan kita. Ya, fokus saja. Memang kita punya masa lalu yang suram. Kita punya masa lalu yang gagal. Tapi sudah, tinggalkanlah itu. Paulus bilang, aku menanggalkan dan melupakan masa laluku dan mengarahkan diri kepada tujuan. Paulus berubah cara hidupnya dengan belajar hidup optimis di dalam Tuhan. Ya, kita belajar malam hari ini. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan sanggup menyatakannya itu bagi kita. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya.